Yesus bin Yosadak merupakan perlambangan akan lahirnya Yesus sang anak Allah. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi saudara-saudari yang terberkati dengan pelayanan kami, dapat membantu kami mengembangkan pelayanan ini dengan membagikan video ini, like, dan mensubscribe channel ini. Shalom. Siapakah Yesus? Yesus itu anak Yosadak. Yesus bin Yosadak dituliskan oleh 4 kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab-kitab yang lebih tua, yaitu kitab Hagai dan Zakaria, kemudian kitab-kitab yang lebih muda, yaitu kitab Ezra dan Nehemia. Artinya, Yesus bin Yosadak ini penting untuk kita pelajari. Kitab Hagai pertama kali menulis tentang Yesus bin Yosadak. Di sana dituliskan tentang Yosua bin Yosadak. Yosua bin Yosadak ini adalah imam besar yang memulai pembangunan Bait Allah. Kenapa kita penting mempelajari Yosua bin Yosadak? Beberapa saat yang lalu saya melihat sebuah video di mana beberapa teman muslim kita, saudara muslim kita, itu membaca kitab Yesaya tentang bacalah, aku tidak dapat membaca, seperti itu. Dan mereka begitu terharu melihat ayat itu dan menginterpretasikannya sebagai nubuat untuk nabi mereka. Saya menghargai mereka sampai ada yang menangis ketika membaca surat itu. Artinya adalah bahwa nubuat itu begitu penting bagi keimanan. Yang tadi kita sudah belajar tentang Yesus, itu nama pemberian Musa. Sekarang kita akan belajar tentang Yesus, itu anak Yosadak. Yesus bin Yosadak, dalam bahasa aslinya ditulis Yehosua bin Yosadak. Yehosua ini berasal dari 2 kata, yaitu Yehoah-Sua. Yehoah-Sua artinya adalah Yehoah menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Yosadak berasal dari kata Yehosadak, Yehoah-Sadak. Sadak artinya kebenaran. Yehoah-Sadak artinya Tuhan kebenaran. Melalui Yosua bin Yosadak ini, kita juga memahami pergeseran fonetik, pergeseran bunyi dari Yehosua menjadi Yesua. Dalam kitab-kitab yang lebih tua, dituliskan Yehosua dalam kitab Hagai dan Zakaria. Ini mengikuti bagaimana nama Yehosua dituliskan oleh Musa sebelumnya. Dalam kitab-kitab yang lebih muda, dalam kitab Ezra dan Nehemia, dituliskan Yesua. Yesua ini, pelafalan Yesua inilah yang kemudian dalam bahasa Ibraninya menjadi bahasa Yunani koine Yesus. Yehosua bin Yosadak ini lahir di tanah pembuangan di Babel, dan bersama Zerubabel dia kembali ke tanah Israel dan membangun Bait Allah. Apa pentingnya kita pelajari Yesus bin Yosadak ini? Karena Yesus bin Yosadak ini dengan jelas dikatakan oleh Allah, dengan jelas dikatakan oleh Alkitab, merupakan perlambangan tentang Yesus yang akan datang, yang Yesus adalah anak Allah. Yesus anak Yosadak merupakan perlambangan dari Yesus yang adalah anak Allah. Kita bisa baca di dalam Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Jadi sudah jelas di sini dikatakan bahwa Yehosua bin Yosadak, Yesus bin Yosadak merupakan lambang tentang akan datangnya Sang Tunas. Jadi kelahiran dan seluruh aktivitas
pelayanan dari Yesus bin Yosadak, Yehosua bin Yosadak, Yosua bin Yosadak sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh hari untuk menjadi nubuat, untuk menjadi perlambangan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Kita lanjutkan dalam Zakaria 6 ayat 11 sampai 12. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Tentang Tunas ini, kita bisa membacanya dalam Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kata taruk di situ menggunakan kata netser. Nubuat tentang Tunas ini dikatakan dalam kitab Zakaria tadi akan mendirikan bait Allah. Dalam Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, kita memahami tentang nubuat dalam kitab Zakaria tadi. Yaitu Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 bunyinya, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi di sini jelas bahwa Yosua bin Yosadak merupakan nubuatan akan hadirnya Yesus sang anak Allah. Yesus bin Yosadak merupakan perlambangan akan lahirnya Yesus sang anak Allah. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 16b, di sana Tuhan Yesus berfirman, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi 520 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, hidupnya, gelarnya sudah dinubuatkan melalui kehidupan Yesus bin Yosadak dari tanah pembuangan menuju tanah Israel. Yesus bin Yosadak ini adalah yang mendirikan bait Allah di atas reruntuhan bait Allah Salomo. Dan Yesus yang sesungguhnya yang adalah anak Allah yang mendirikan bait Allah rohani, yaitu umatnya yang percaya kepadanya. Ketika Yesus Kristus disalibkan, di atas salibnya dituliskan oleh Pilatus, kita baca Yohanes 19 ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bahasa Ibraninya, Yeshua Minatsrat Melekha Yehudim. Kata Minatsrat di sana berasal dari kata dasar Natsar yang artinya adalah tunas. Jadi Minatsrat ini juga bisa berarti sang tunas. Di sini diartikan sebagai orang Nazaret, tapi Minatsrat juga bisa artinya adalah sang tunas. Jadi jelas ketika Yesus disalibkan, Yesus sang anak Allah disalibkan, di atas kepalanya tertulis Yesus sang tunas, Raja orang Yahudi. 520 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, hidup Yesus Kristus, pelayanannya sudah dinubuatkan melalui kehidupan dan juga aktivitas pelayanan dari Yesus bin Yosadak. Dengan ini kita tahu bahwa Allah lah yang merancang rencana sejarah manusia. Oleh sebab itu, menolak Yesus Kristus berarti menolak Allah yang merancang sejarah manusia. Bagi saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan kami dengan doa dan dana untuk pengembangan peralatan pelayanan kami, dapat mengirimkannya ke rekening yang tertera di sini.